Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku mau bacakan untuk situasinya maskulin. Insya Allah ini bisa resonate dan membantu kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comments, and share. And skip iklan channel aku Lucky Tarot MS. Jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi yang aku tebar. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat situasinya maskulin. 5 of Swords to 9 of Swords, 8 of Cups. Kamu bisa berdealing dengan water sign and air sign. 6 of Wands, the Queen of Cups. Wow, ini malah energi kamu ya, feminim. Energi kamu tuh malah memikirkan tentang kemenangan untuk move on. Dan maskulin sebenarnya depression nih, karena segala apa yang dia inginkan kan dengan keegoan ya. Sakit hati sendiri, terluka, tersiksa. Dia malah ingin menangkan kamu lagi nanti nih, si maskulin. Ya, dia pengen menangin kamu lagi. Karena dia sakit hati, ya, sakit hati dengan tripartinya. Sama ini kan dia fokus tentang hubungan dengan orang ketiga, ya, karena tujuannya tadinya ya akan lebih sukses, akan lebih bebas petualangannya, terutama yang satu pekerjaan, gitu ya. Akan lebih baik gitu. Tadinya nyari yang satu profesi atau satu pekerjaan atau satu tujuan lah kayak tempat kerjanya gitu ya. Tapi malah di sininya dia terluka ya, sakit hati. Dan dia nggak nyaman dengan kesalahan dia di masa lalu. Dia nggak bahagia sih sebenarnya, karena pikirannya depresi terus ya. Memikirkan keegoannya dia yang terlalu tinggi, tapi dia nggak bisa melakukan apa-apa. Salah satunya cara untuk bisa dia jalani adalah menerima kekalahan ya, gitu. Dan untuk dilihat gitu loh, kita nerima kekalahan itu apakah kita menyalahkan Tuhan ya, atau menyalahkan orang lain selalu gitu ya, dan apakah akan terus menjadi sombong, angkuh gitu. Terluka ya si maskulin ini, sakit hati. Ditambah lagi feminim sudah memikirkan untuk sukses sendiri ya, dan aku melihatnya si feminim udah mikirin gimana untuk bisa meraih kemenangan buat ya dirinya gitu. Udah memikirkan diri sendiri ya untuk feminim. Dan maskulin itu ada rasa takut loh, kalau kamunya lebih sukses dibanding dia. Tersiksa sekarang malah. Kita lihat dengan 5 of Swords-nya ya, situasinya maskulin.
the Death. Okay, Five of Wands and the Ace of Pentacles. The Judgment. Two of Pentacles. Aku ngelihatnya si maskulin ini mengalami kebangkrutan ya. Ada suatu perubahan hidup. Makanya dia sia-sia. Ya, kebangkrutan dari kehidupan dia yang baru. Makanya dia merasa sia-sia hidupnya. Dan pembayaran karma juga sedang berulang terus, nggak seimbang ya. Maskulin juga kesehatannya lagi nggak baik, masa depannya juga lagi tidak pasti. Dan aku ngelihatnya maskulin di sini banyak drama ya tentang keuangan. Oh ya. Three of Wands, Four of Wands, and the Seven of Wands. Stres. Karena dia masih menahan dirinya untuk kembali ke kamu demi egonya dia. Ya, karena dia pikir dengan orang baru ini kehidupannya akan lebih baik, lebih sempurna. Tapi ternyata tidak. Dia mengalami kebangkrutan, bermasalah dengan karirnya juga. Di sini. Dan dia dihantui rasa ketakutan. Ternyata dia bermimpi terus ya tentang journey hidupnya dia yang bahagia ya ada sama kamu. Dan ya dia kehilangan kesuksesan buat dirinya dia sendiri. Dia berharap bisa sukses lagi, tapi egonya dia masih tinggi. Ya. Ini karmic circle banget ya yang dia jalani dengan kehidupan barunya. Page of Wands, the Lovers, and the Wheel of Fortune in reverse. Ini karma buruk nih dari perjalanan percintaannya dia, hasil dari cara dia meninggalkan Twin Flames-nya. Emang gak mau dia harus menanggung bebannya sendiri. Okay, the Knight of Pentacles.
The Hierophant, the King of Cups, the Ten of Swords. Ya, dia terbunuh sendiri dengan keegoannya. Perubahan datang dalam hidupnya. Dan aku ngelihatnya ya, dia mengalami ketidaknyamanan, tersiksa. Dan ya mau gak mau dia harus bertarung lagi untuk kembali ke kamu. Salah satunya ya dia harus belajar menerima bijaksana adanya pembayaran karma, pengkhianatan dalam hidupnya dia. Ya mau gak mau dia harus bertanggung jawab dengan cara damai dengan dirinya, damai dengan amarahnya, damai dengan perjalanan hidupnya dia, gitu ya. Dia mencari cara nih untuk bisa kembali ke kamu, tapi bukan dengan emosional ya, bukan dengan merasa paling benar sendiri, bukan dengan marah-marah gitu ya, bukan. Tapi memang dia harus bisa memperbaiki semua sifat arogannya dia tuh ya dengan cara bayar karmanya pelan-pelan. Ya, dengan cara sabar. Ini bisa makan 6 bulan, 6 tahun dia bayar karmanya. Makanya dia kecewa. Ya, stres. Pengen kembali ke kamu juga, aku ngelihatnya. Kita lihat Six of Wands-nya. Wow, feminim. Dia nggak nyaman, dia mimpi tentang kamu sudah bahagia dengan kehidupan baru kamu. Kamu sudah bahagia dengan orang baru kamu. Ya, dan kamu mencapai kesuksesan walaupun ini secara bertahap ya. Tidak langsung bahagia gitu, enggak. Tapi di sini kamu mendapatkan kedamaian, terutama dalam pikiran kamu, spiritualnya kamu gitu ya. Dan aku ngeliatnya memang dia takut banget kalau kamu lebih sukses dibanding dia. Ya. Udah. Wow, feminim. This is your time ya. Masa depan kamu ini akan penuh dengan kebahagiaan, karma baik, karena semua adalah dari perbuatannya kamu sendiri. Ya, kamu belajar sabar dalam bayar karma hidup kamu, terutama dalam memaafkan, dan coba untuk optimis menjalani kehidupan walaupun penuh dengan siksaan ya. Trauma, rasa takut ya, ini yang kamu rasakan. Tapi semesta, Allah pemilik alam gitu ya, ini mendukung kamu secara tanpa kamu sadari. Walaupun ini membuat kamu terkadang lelah, capek, gak nyaman, bahkan juga menyiksa tentang keuangan kamu. Tapi ini ada jawaban buat kamu ya, insya Allah ya, dimulai hari ini ya feminim sampai tahun depan, kedepannya lagi seterusnya. Mudah-mudahan ya kamu meraih kehidupan baru ya. Jadi apapun yang kamu lakukan,
untuk pembayaran karma, sehingga kamu menyiksa diri juga, bahkan keuangan kamu. Ini Tuhan membayar kamu loh, tapi memang butuh kesabaran ya, dalam prasangka baik. Dari kebaikannya kamu tanpa dibalas juga nggak apa-apa, karena Allah yang balas. Kamu akan menerima kabar seseorang ya ingin menikahi kamu. Ini orang baru ya, tapi hati-hati jangan sampai jadi orang ketiga ya. Kalaupun kamu menerima kabar orang lama ini dengan orang barunya bahagia, nggak apa-apa, jalani aja, terima aja, karena di sini kamu akan mendapati kehidupan baru juga. Jadi ini menguji kamu untuk belajar sabar, menguji kamu untuk tegar, kuat, dan optimis. Malah dia yang tersiksa ya. Dan ya ujungnya akan ada banyak perubahan dalam hidup dia, karena kamu ikut bahagia dengan kebahagiaan orang lain. Itu sangat luar biasa efeknya. Jadi kalau orang bahagia itu jangan kita, dia kan begitu, dia kan begini. Jangan ya. Usahakan jangan. Tapi kita ikut bahagia. Walaupun dia mengambil hak kita misalnya. Ingat ya, walaupun itu hak kita, itu hanya sementara guys. Kenapa sementara? Kita mati pun gak akan bawa. Contoh, harta dan pasangan kan gak akan bawa. Itu hanya sementara, pinjaman aja ya. Jadi ibaratnya ya semuanya pinjaman aja gitu loh. Jadi jangan merasa memiliki juga buat feminim gitu. Belajar untuk tidak memiliki walaupun dia adalah pasangan sah kita gitu loh. Ya. Belajar untuk tidak memilikinya. Karena yang berhak memiliki itu adalah Tuhan. Allah ya. Yang berhak membolak-balikan umatnya dan makhluknya. Nah, maskulin di sini mengalami depression ya, karena kekecewaan yang dia jalani dengan orang barunya. Dan feminim di sini lebih belajar banyak bersabar dan berdamai, terutama untuk mencintai diri kamu sendiri ya. Makanya kamu memikirkan untuk bisa sukses lagi, terutama dalam hal spiritual. Oke. Feminim, kamu hati-hati. Maskulin ingin kembali ke kamu nih, memenangkan kamu lagi, salah satunya karena spiritual yang kamu miliki. Kedua, dia ingin ngeblok kebahagiaan kamu dengan kehidupan barumu. Hati-hati ya, kamu juga harus pertahankan. Kalau kamu sudah menikah dengan orang baru, pertahankan, jangan kembali lagi dalam kehidupan lama. Tapi kalau kamu masih bersama dengan maskulin, pertahankan dia juga, karena demi anak-anak ya. Kemenangan tetap ada di kamu kok. Walaupun kamu merasa tersiksa ya dengan kemenangan kamu dengan si maskulin, kalau kalian masih bersama. Tapi sakit hati itu yang lebih parah adalah maskulin nantinya ya, karena buah kesabaran kamu dalam bayar karma itu membuat dia terluka ya. Makanya di sini dia tersiksa, dihantui rasa ketakutan dari karma perselingkuhannya dia.
Dan di sini aku ngelihatnya dia takut loh dengan karma dari doanya kamu loh, karena kamu menerima dikhianati, kamu menerima diduakan. Dia mimpi buruk terus loh tentang pembayaran karma. Kita lihat lagi ya. Masculine. Wow. New love, reconciliation and chemistry and true love. Okay. Unrequited love, children, and religious factor. Ada yang menyesalkan tentang hubungan kalian, ya. Ini ada efek dari ilmu hitam dan juga berbeda agama. Tapi karena anak, jadi kalian harus bersama, ya. Ini ada efek dari ilmu hitam juga. New love. A new person has stirred your romantic feelings and reconciliation. Someone from your past is returning to your life. And chemistry. There is a strong magnetic attraction here. And a true love. This is the romance of a lifetime. Let go of the control issue. Allow the situation and unfold in naturally. Flirt. Extend your light-hearted energy to others. And separation. Time apart from your partners is on the horizon. At this time, it is safe for you to love. Okay. Wow. Aku ngelihat dia sama orang baru ini hanya untuk ya meluapkan nafsunya ya. Chemistry-nya hanya untuk nafsu. Dia merasa nyaman dengan orang baru itu karena ya bisa memuaskan dia. Salah satunya karena efek dari ilmu hitam juga ya. Dan karena perpisahan dari kamu juga. Mungkin bisa jauh gitu ya. Bisa jauh long distance, jadi dia merasa kesepian sehingga dia butuh seseorang. Ya, masuklah orang baru ini untuk melepaskan isunya tentang kamu. Ya. Dan aku ngeliatnya memang selama hadirnya orang baru ini, dia nggak bisa memendung situasinya kembali gitu ya. Ternyata orang baru ini pun membawa isu baru, ya, dan dia nggak bisa menahan lagi untuk bisa kembali ke kamu. Ternyata selama berpisah dengan kamu, kamulah cinta sejatinya dia, dan dia baru sadari hal itu.
Dia baru merasa energi terbesarnya dia adalah dengan kamu. Dan aku ngelihatnya dia pernah balik ke kamu, tapi dia juga dengan orang baru. Ya, tapi dia masih genit dengan orang lain ini. Ya karena salah satunya adalah kalian long distance, jadi berpisah. Dia kecewa ya. Kecewa dengan hubungan dia dengan orang baru karena baru menyadari setelah pisah dengan kamu, dia merasakan dan mengenal pribadi aslinya orang baru ini. Ada yang punya anak atau berbeda agama juga, bahkan kena ilmu sihir. Ini ada temannya dia yang ngasih tahu ke dia kalau orang baru ini ya genit juga dengan orang lain gitu loh. Jadi orang baru ini juga cari chemistry dengan orang lain karena dia merasakan kalau maskulin ini masih menyimpan perasaannya terhadap feminimnya yang jauh di sana. Ya. Potential getaway. Keep your dreams alive. New experience and possibility. Adventure. Ya, petualangan ya. Maskulin itu masih nyari jalan untuk meraih impiannya dia. Ya, terutama dengan kehidupan baru yang dia jalani sekarang gitu ya. Maskulin juga masih cari orang-orang baru ini. Being selfish. Ya, dia masih melakukan perjalanan ya, petualangan dalam hidupnya dia. Belum bisa dia lepaskan. Dan dia lagi nyari jalan terbaik untuk bisa kembali ke kamu juga. Tapi itu dia harus bisa melepaskan orang barunya dulu. Kalau dia mau kembali lagi sama kamu, ya dia mendengar kabar nih tentang orang barunya, ya genit dengan orang lain, mencari cinta lain lagi gitu ya. Dan Mas Kun juga dengar dari temennya kalau orang barunya ngasih ilmu hitam ke dia sehingga nunduk gitu. Pada akhirnya maskulin ya merasa ketakutan, gak nyaman kan tadi gitu ya, tersiksa, malah energinya melihat kamu atau membayangkan kamu, bahkan bermimpi tentang kamu gitu ya. Kamu udah sukses, kamu udah nyaman, kamu udah damai gitu ya. Ini yang membuat maskulin tersiksa karena dia kehilangan energi spiritualnya kamu. Dan dia mencari jalan pintu terbaiknya dia untuk bisa ya menyimpan keinginannya dia kembali ke kamu. New experience. Dia mau mencari pengalaman baru lagi. Ya, sebisa mungkin. Tapi pengalaman barunya itu adalah ya mencari cinta sejati selama berpisah dengan kamu. Dan dia baru merasakan ya kalau kamu adalah pintu gerbangnya dia untuk mencapai impiannya dia. Bahkan kalau dengan kamu tuh dia banyak mengalami tentang kehidupan baru ya. Kayak ya dia ada aja idenya, ada aja talentanya yang keluar. Karena itu adalah energi dari spiritual yang kamu tanam. Doa kamu gitu ya, cara doa kamu.
Tapi kan dia duakan kamu karena salah satunya dia nggak percaya dengan spiritual tadinya. Tapi nanti pada akhirnya dia akan percaya setelah berpisah dengan kamu. Oke, so aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and no skip iklan channel aku. Lagi TMS, take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.